Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yahoo. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada segala pihak yang turut membantu menyempurnakan format SKP dan penilaian SKP tahun 2021 ini. Pada kesempatan ini, kami akan membahas bagaimana penyusunan SKP tahun 2021 untuk pejabat fungsional atau staf sesuai dengan yang pertama, Permenpan RB nomor 8 tahun 2021 tentang sistem manajemen kinerja PNS. Yang kedua, Surat Edaran Menpan RB nomor 3 tahun 2021 tentang penyusunan SKP dan penilaian kinerja PNS tahun 2021. Tiga, Surat Edaran Kepala BKN nomor 1 garing SE garing I garing 2022 tentang tata cara penilaian kinerja PNS tahun 2021. Penyusunan SKP dan penilaian kinerja PNS tahun 2021 terbagi atas dua periode. Periode pertama, Januari sampai dengan Juni. Tata cara penyusunan SKP mengacu kepada Perkab BKN nomor 1 tahun 2013. Periode kedua, Juli sampai dengan Desember. Tata cara penyusunannya mengacu kepada Permenpan RB nomor 8 tahun 2021. Kita akan mulai dari awal bagaimana penyusunan SKP pejabat fungsional pada periode pertama, yaitu dari bulan Januari sampai dengan Juni tahun 2021. Pada lembar SKP, seperti biasa, kegiatan tugas jabatan kita isi dengan bahasa aktivitas. Pada kolom target, pada target kuantitas, jika pekerjaan tersebut bisa kita selesaikan pada periode pertama, maka tidak perlu kita buat lagi pada periode selanjutnya. Seperti yang sudah saya beri warna kuning. Ini adalah kegiatan saya yang bisa saya selesaikan pada periode pertama, jadi tidak saya masukkan lagi pada periode selanjutnya. Yang saya beri tanda warna oranye adalah kegiatan saya yang berlangsung selama 1 tahun. Maka target kuantitasnya saya bagi menjadi 2. Begitupun dengan target waktu. Karena hanya satu periode, maka target waktunya adalah 6 bulan. Tanggal pembuatan SKP adalah tanggal 4 Januari tahun 2021. Kemudian pada lembar penilaian SKP, jangka waktu penilaian adalah 04 Januari sampai dengan 30 Juni 2021. Kemudian kita isikan dengan realisasi. Realisasi waktunya adalah 6 bulan. Maka akan didapatkan nilai SKP. Tanggal tanda tangan atau pembuatan adalah 30 Juni 2021. Kemudian kita masuk pada lembar penilaian perilaku. Jangka waktunya adalah sama. Maka akan didapatkan nilai rata-rata serta jumlah. Kemudian pada penilaian prestasi kerja, kita masukkan semua nilainya. Maka akan didapatkan nilai prestasi kerja. Kemudian pada kolom tanda tangan, dibuat tanggal 30 Juni 2021. Diterima tanggal 1 Juli 2021, diterima tanggal 2 Juli 2021 oleh atasan pejabat yang menilai. Demikianlah penyusunan SKP pada periode pertama. Sebelum kita masuk pada penyusunan SKP pada periode kedua, kita harus tahu terlebih dahulu apa perbedaan aktivitas dan pencapaian. Karena pada penyusunan SKP periode kedua, bahasanya menggunakan bahasa pencapaian, bukan aktivitas lagi seperti periode pertama. Contoh, bahasa aktivitas yang saya buat pada periode pertama adalah memeriksa berkas usulan permohonan penerbitan surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin. Maka kita ganti bahasanya menjadi kata pencapaian. Berkas usulan permohonan penerbitan surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin diverifikasi sesuai persyaratan. Yang kedua, menyiapkan konsep surat undangan rapat penanganan penegakan disiplin PNS. Maka kata-kata pencapaiannya kita ganti menjadi konsep surat undangan rapat penanganan penegakan disiplin siap diajukan, atau konsep surat undangan rapat penanganan penegakan disiplin diproses dengan cepat dan akurat. Begitulah perbedaan antara aktivitas dan pencapaian. Selanjutnya kita akan menjelaskan bagaimana menyusun SKP pejabat fungsional pada periode kedua. Agar menjadi perhatian, format yang sudah ini jangan dirubah ataupun diotak-atik, karena akan berpengaruh pada rumus yang sudah kami buat. Periode penilaian adalah 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2021. Pejabat fungsional tidak dapat membuat rencana kinerja sebelum atasan langsungnya membuat SKP. Karena rencana kinerja pejabat fungsional diambil dari rencana kinerja atasan langsung yang diintervensi. Seperti yang sudah saya warnai ini. Untuk kolom aspek,
kuantitas adalah wajib, sedangkan kualitas dan waktu tidak wajib. Jika kualitas dan waktu ini tidak ada, maka diberikan tanda strip aja. Tetapi jangan dihapus, karena akan merusak rumus. Untuk indikator kinerja individu, ini adalah ukuran keberhasilan kinerja yang dicapai oleh setiap PNS. Kemudian pada kolom target, jika target berupa range, maka diisi dengan minimal dan maksimal. Untuk target single rate, maka diisi dengan target single, kemudian diisi dengan satuannya. Kemudian untuk kinerja tambahan jika ada diisi, jika tidak dikosongkan saja. Kemudian tanggal pembuatan adalah 1 Juli 2021. Selanjutnya kita akan masuk bagaimana penilaian SKP pejabat fungsional. Rencana kinerja atasan langsung, rencana kinerja, aspek, dan IKI otomatis pindah dari sheet sebelah. Kita isikan realisasi. Kemudian kondisi. Kondisi normal apabila angkanya lebih besar daripada target tadi, maka dikategorikan sebagai capaian yang melampaui target. Sedangkan khusus apabila realisasi lebih kecil daripada target. Contoh, penurunan angka kematian akibat COVID-19. Semakin kecil angkanya maka semakin baik. Itu dikategorikan sebagai kondisi khusus. Kemudian, capaian IKI kategori otomatis terisi. Untuk metode cascading, direct dan non-direct, sepanjang IKI itu dibagi berdasarkan kuantitas, aspek, dan wilayah, itu termasuk ke dalam direct. Sedangkan pekerjaan strategi itu termasuk non-direct. Kebetulan, di BKPSDM, kebanyakan pekerjaan itu non-direct. Untuk mencari nilai tertimbang, kita masuk ke tabel di sebelahnya. Bobot untuk nilai capaian rencana kinerja utama adalah 80 poin. Jadi, bobot ini semua hanya 80 poin. 80 poin dari 120 adalah 96. Kemudian, bobot untuk nilai capaian rencana kinerja atasan yang diintervensi adalah maksimal 20 poin dengan rincian sebagai berikut. Oke, kita kembali ke tabel. Di tabel ini kita isikan rencana kinerja atasan kita. Contoh, konsep surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat, diproses dengan cepat dan akurat. Kemudian kita isikan nilainya. Nilainya itu kita ambil dari atasan kita. Ini rencana kinerja atasan kita yang kita intervensi. Sedangkan ini adalah nilainya, 100. Kita masukkan lagi ke dalam tabel. Maka akan didapatkan bobot dari penilaian atasan kita sebanyak 20 poin. Otomatis langsung masuk ke dalam nilai tertimbang. Begitupun dengan rencana kinerja selanjutnya. Maka akan kita dapatkan nilai akhir SKP adalah 105,71. Selanjutnya, setelah penilaian SKP pejabat fungsional ini kita buat, maka kolom-kolom yang tidak perlu kita rapatkan saja. Seperti metode cascading, kita rapatkan. Selanjutnya, single range, kondisi, aspek pun kalau tidak ada bisa dirapatkan saja. Yang lain bisa mengikuti. Kemudian, tanggal penilaian adalah 31 Desember 2021. Selanjutnya kita akan masuk kepada penilaian perilaku kerja. Penilaian perilaku kerja dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu penilaian perilaku kerja oleh pejabat penilai kinerja tanpa mempertimbangkan rekan kerja setingkat dan bawahan langsung, atau penilaian perilaku kerja oleh pejabat penilai kinerja dengan mempertimbangkan rekan kerja setingkat dan bawahan langsung. Kita hanya masuk kepada penilaian perilaku kerja oleh pejabat penilai kinerja tanpa mempertimbangkan rekan kerja setingkat dan bawahan langsung. Ini secara normatif dilakukan oleh atasan langsung PNS yang dinilai.
Untuk jabatan pelaksana atau jabatan fungsional, level yang dipersyaratkan adalah 1 sampai 2. Kemudian dilakukan penilaian oleh atasan langsungnya. Maka akan didapatkan level yang diperoleh. Kemudian akan didapatkan nilai akhir. Selanjutnya kita masuk kepada penilaian perilaku kerja. Periode penilaian 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2021, maka akan didapatkan orientasi pelayanan nilainya 109, 109, maka akan didapatkan nilai akhir adalah 109. Dibuat tanggal 31 Desember 2021. Kemudian kita akan masuk kepada penilaian kinerja PNS periode Juli sampai Desember. Otomatis dipindahkan nilai SKP karena ini adalah rumus Excel. Penilaian perilaku kerja tadi 109, orientasi pelayanan, komitmen inisiatif kerjasama. Ini adalah rata-rata dari keempat nilai ini. Maka akan didapatkan nilai kinerja PNS. Dan dibuatnya 31 Desember 2021. Kemudian dibuat laporan dokumen penilaian kinerja. Nilai SKP, nilai perilaku kerja. Nilai SKP tambah nilai perilaku kerja. Nilai kinerja pegawai. Predikat kerja pegawai sangat baik. Dibuat tanggal 3 Januari 2022. Dan diterima oleh pegawai yang dinilai 4 Januari 2022. Ini hanya 2 kolom tanda tangan. Selanjutnya, kita membuat penilaian prestasi kerja PNS periode Januari sampai Juni. Ini adalah nilai SKP yang kita buat pada periode pertama yang tadi. Nilai SKP 87,99. Tinggal kita pindahkan aja. Nilai orientasi, integritas, komitmen, sampai dengan kerjasama. Maka akan didapatkan nilai prestasi 84,87. Selanjutnya, integrasi hasil penilaian kinerja PNS tahun 2021. Tanggal integrasi 4 Januari 2022. Periode Januari sampai Juni adalah periode pertama. Nilainya langsung dikonversi. Karena sudah kita buat di sini 84,87 langsung dikonversi menjadi nilai kinerja PNS Januari sampai Juni. Selanjutnya Juli sampai Desember 106,70. Kemudian akan didapatkan nilai kinerja PNS tahun 2021 104,37. Ini otomatis step by step dari rumus. Tanggal pembuatannya adalah 4 Januari 2022. Demikianlah penyusunan SKP pada periode pertama dan periode kedua. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan ditulis di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih banyak.